Dan informasi terkini dari TKP kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan kereta rel listrik KRL, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Esra Ambarita di stasiun Bekasi Timur. Esra, seperti apa update terbaru mengenai proses evakuasi di sana? Ya, Renata dan juga saudara, kalau tadi pukul 6.35 pagi sempat dilakukan konferensi pers dari pihak Basarnas dan juga pihak DKI bahwa ada 3 yang masih terperangkap. Tapi kalau kami pantau, ini tadi ada sebanyak kurang lebih pemantauan kami ini 4 jenazah atau 4 kantong jenazah yang dibawa dari lantai 1 atau tempat TKP terjadinya kecelakaan ini. Tapi sampai saat ini kami masih menunggu nanti pernyataan dari pihak Basarnas, karena kalau perhitungannya tadi ada 3 korban yang katanya masih terhimpit, kemudian masih menjalin komunikasi, tapi fakta lain kami temukan bahwa 2 yang kemudian dibawa ke lantai 2 atau yang selamat, korban selamat, kemudian juga ada 4 kantong jenazah yang kemudian dibawa keluar begitu ya. Jadi kita akan tunggu Renata dan juga saudara untuk kepastian sebenarnya ada berapa banyak masih korban maupun yang tentunya masih dalam berkomunikasi yang ada di dalam komuter lain ini. Karena kalau melihat estimasi waktu maka akan kurang lebih pukul 8 nanti akan dilakukan konferensi pers kembali untuk mengupdate berapa sebenarnya jenazah ataupun korban lainnya yang tentunya selamat yang kemudian berhasil dievakuasi. Karena sampai sejauh ini, maksud kami sampai sejauh ini masih dilakukan proses evakuasi dan tampaknya Renata dan juga saudara ini akan dilakukan proses pemindahan KRL komuter lain ke jalur yang berbeda. Tentunya ini untuk memastikan bahwa semua proses evakuasi mulai dari korban kemudian juga dari KRL ini akan dilakukan proses evakuasi lebih lanjut. Nah, tentunya update untuk yang meninggal ini masih sama dengan Renata yang sampaikan, ada sebanyak 7 orang, kemudian yang luka-luka maksud kami, ini juga masih sama datanya ada sebanyak 81 dan sudah dibawa ke rumah sakit, diantaranya ini dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga, kemudian juga rumah sakit RSUD Bekasi, kemudian juga rumah sakit Primaya untuk dilakukan perawatan intensif lebih lanjut. Tapi untuk informasi terkait data-datanya siapa saja korban-korban yang masih di rumah sakit atau masih dalam KRL, kami masih menunggu sekali lagi data-data dari pihak KAI maupun dari pihak Basarnas. Nanti akan secara berkala untuk diupdate. Nah, sejauh ini selain melakukan proses evakuasi lebih lanjut, tentunya penyelamatan korban menjadi kunci atau menjadi hal yang difokuskan, apalagi ini perlu kehati-hatian khusus, kemudian juga untuk penanganan khusus dan tindakan juga dilakukan sembari dilakukan dengan penyelamatan korban yang ada di dalam. Karena kalau tadi Renata sampaikan betul bahwa kendala yang dihadapi dari Basarnas ini adalah tebalnya logam-logam dari gerbong ini sehingga harus dilakukan pemotongan, kemudian juga di satu sisi juga tetap berkomunikasi dengan korban yang ada di dalam. Jadi hal tersebut yang membuat bisa dikatakan berkutat begitu ya, berkutat sampai 8 hingga 12 jam untuk proses penyelamatan korban dilakukan. Tapi dari pihak DKI sampaikan akan terus mengupdate secara berkala dan untuk posko pengaduan juga dibuka di stasiun Bekasi Timur ini. Jadi apabila ada keluarga yang ingin mendapatkan informasi bisa lebih lanjut untuk bisa datang ke posko pengaduan. Nah, sejauh ini selain dilakukan proses evakuasi juga proses untuk memindahkan kembali KRL ke tempat yang agar memudahkan pengoperasian kereta kembali, karena sejauh ini Renata dan juga saudara bahwa untuk dampaknya tentunya untuk dari sistem KRL ini tidak beroperasi. Jadi untuk sementara waktu untuk yang mengarah ke Cikarang, kemudian yang melintasi stasiun Bekasi Timur ini tidak beroperasi, begitu juga dengan kereta jarak jauh ini juga tidak beroperasi sampai dengan waktu yang belum ditentukan, karena jika nanti proses evakuasi selesai tentunya proses pembersihan masih terus akan dilakukan. Jadi bagi para pengguna KRL kemudian juga mereka yang melakukan perjalanan jarak jauh misalnya tadi dari arah Kiara Condong ke Gambir atau Gambir ke Kiara Condong, kemudian juga Gambir Semarang Tawang, begitu juga dengan sebaliknya, ini dilakukan penundaan. Tentunya komunikasi akan dilakukan dari pihak PT KAI baik secara langsung maupun nanti melalui sosial media dari pihak KAI terkait mengapa dilakukan terkait informasi penundaan dari jadwal keberangkatan ini. Nah, dugaan sementara Renata dan juga saudara ini masih berkaitan dengan adanya taksi yang masuk ke dalam PJL sehingga ada satu kereta yang terhenti, kemudian ini mengakibatkan KRL komuter lain ini juga
berhenti atau berhenti sementara waktu, tapi di saat yang bersamaan datang sebuah kereta jarak jauh ini menabrak secara keras begitu ya kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek sehingga menghantam gerbong wanita yang disampaikan pihak KAI dan ada kurang lebih 81 orang luka-luka dan 7 orang meninggal dunia dan proses evakuasi yang begitu ekstra masih terus diberlangsungkan. Jadi Renata dan juga saudara kita masih menanti sebenarnya terkait data, kemudian bagaimana hal yang dilakukan dari pihak Basarnas karena tadi tepat pukul 7 pagi ini Renata dan juga saudara kami sudah tidak diperbolehkan lagi untuk menangkap itu visual dari bawah. Jadi kami masih bisa memantau hanya dari lantai 2 atau dari atas untuk melihat seperti apa proses evakuasi yang dilakukan dari pihak Basarnas. Renata. Esra, ada beberapa poin yang kami tangkap dari laporan Anda. Jadi memang kalau dari informasi terakhir yang disampaikan saat konferensi pers bersama PT KAI, bersama Basarnas dan juga Kementerian Perhubungan disampaikan masih ada 3 orang korban yang terperangkap di gerbong KRL komuter lain yang terdampak tabrakan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek. Namun dari pandangan mata Anda, memang tadi Esra Anda juga sampaikan bahwa sudah ada terlihat kantong jenazah yang kemudian dibawa oleh petugas keluar dari gerbong. Tadi juga sempat disampaikan bahwa pemindahan gerbong kereta ini sepertinya harus ditunda dulu karena memang ini ya membahayakan kondisi para korban apabila dipindahkan nantinya justru menghambat dan juga mempengaruhi kesehatan atau kondisi dari para korban. Yang menarik atau yang ingin saya tanyakan Esra dan juga saudara karena nampaknya tadi di gambar terkini memang kereta itu sudah nampak dipindahkan begitu. Ini berarti langkah selanjutnya apa Esra kalau dari pengamatan Anda di sana? Ya, kalau selanjutnya informasi terakhir yang kami terima dari Basarnas apabila memang pemindahan ini sudah dilakukan maka ini memastikan kembali bahwa tidak ada korban di dalam kereta. Karena sekali lagi Renata dan juga saudara fokus utama adalah ini penyelamatan daripada korban, perlu kehati-hatian, memastikan kembali tidak ada dari korban di dalam. Karena sekali lagi ini Basarnas sebenarnya masih terus berjibaku untuk memeriksa apakah masih ada di dalam korban. Kemudian jika ada maka proses evakuasi secara intensif masih terus akan dilakukan. Apalagi dengan kendala-kendala yang dialami dari pihak Basarnas. Jadi informasinya kita masih nanti Renata, mengingat pantauan kami tadi data-data ini sepertinya mengalami perubahan apalagi dengan pantauan kami setidaknya tadi ada 4 jenazah atau 4 kantong jenazah yang dibawa sementara kalau dari konferensi pers di terakhir adalah pukul 6.35. Jadi sebenarnya kalau ditanya akan apa selanjutnya, ini sebenarnya masih fokus kepada para korban. Apakah masih ada korban? Jika tidak ada, mas akan fokus pada pemindahan kereta ini untuk ke jalur yang berbeda. Selain itu nanti akan ditindaklanjuti karena proses investigasi juga ini akan masih terus berlangsungkan Renata dan juga saudara, mengingat sampai saat ini masih dugaan-dugaan ini masih terlihat, maksud kami masih disampaikan ini berkaitan dengan adanya insiden kecelakaan, tapi masih simpang siur betulkah karena adanya taksi yang masuk ke PJL, mengingat memang seperti pertanyaan kami kepada pihak dari Kabasarnas maupun dari KAI, bagaimana sebenarnya pengaturan dari lalu lintas, apa yang menyebabkan taksi tersebut masuk, apakah memang ini dari KR komuter lain atau sebaliknya, ini masih dalam investigasi dan kami nanti akan mengupdate terbaru informasinya tepat pukul 8 pagi yang sebentar lagi sepertinya dari pihak Kabasarnas maupun pihak KAI akan mengupdate untuk informasi juga korban, kemudian penanganan lebih lanjut yang akan dilakukan dari pihak KAI maupun dari pihak Basarnas. Renata. Baik itu korban yang meninggal dunia dan juga korban yang mengalami luka berat hingga namun saat ini Esra, dari visual terbaru yang kami terima, di sini nampak gerbong sudah dipindahkan. Bisa Anda sampaikan laporan terkini di sana, apa tujuan pemindahan ini? Apakah untuk memastikan korban atau memang sudah ada langkah-langkah untuk investigasi lebih lanjut, Esra? Ya, Renata, saya berusaha untuk melihat visual terkini bahwa sudah memang dilakukan pemindahan
Tapi artinya kalau memang sudah dilakukan pemindahan, artinya sudah terjadi ataupun ini sudah ada clearance, tidak ada lagi korban di dalam. Tapi sekali lagi Renata, ini tentunya saya harus mengkonfirmasi kepada pihak Basarnas dan juga pihak KAI, betul atau semuanya sudah tidak ada lagi korban, karena kalau saya melihat sudah tidak ada lagi ini dari korban yang diangkut atau dibawa ke lantai 2, dan tampaknya ini Basarnas masih berusaha untuk melakukan pemindahan dari KRL ini. Jadi kita tunggu bersama Renata, karena sampai saat ini untuk informasinya lagi-lagi kita harus dapatkan dari pihak Basarnas terkait betulkah sudah tidak ada korban di dalam. Hanya saja yang bisa saya tekankan tadi Basarnas sampaikan, apabila memang sudah tidak ada korban lagi, maka hal yang akan dilakukan adalah pemindahan dari komuter ini sendiri, Renata. Baik, sampai dengan saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan. Ada sedikit pergerakan di sana yang juga dilaporkan oleh Esra Ambarita, yang dimana memang akan ada langkah selanjutnya, itu pemindahan gerbong apabila memang untuk proses evakuasi para korban ini sudah tuntas dilakukan. Terima kasih banyak informasi lengkapnya jurnalis Kompas TV Esra Ambarita langsung dari Stasiun Bekasi Timur. Dan saudara, kita masih terus memantau situasi terkini dari Stasiun Bekasi Timur, yang dimana petugas gabungan ini masih berjibaku untuk melakukan evakuasi. Tadi sempat disampaikan dalam laporan langsung Esra Ambarita, jurnalis Kompas TV yang melaporkan di Stasiun Bekasi Timur, bahwa memang yang menjadi fokus utama saat ini adalah bagaimana kemudian memastikan korban sudah dievakuasi seluruhnya. Lalu langkah selanjutnya nantinya apabila seluruh korban sudah dievakuasi, maka akan dilakukan pemindahan gerbong kereta api yang terdampak dari kecelakaan ini. Nah, nantinya dari Kementerian Perhubungan, Basarnas dan PT KAI akan terus mengupdate informasi setiap 2 jam. Kalau yang kita pantau tadi sekitar pukul 6:35 konferensi pers sudah dilakukan. Kita nantikan dalam kurun waktu kira-kira beberapa menit ke depan, saudara, untuk informasi terkininya masih akan kita nantikan dari Stasiun Bekasi Timur.